Kampus merupakan tempat berlangsungnya berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, lingkungan kampus perlu didukung oleh fasilitas yang nyaman, aman, dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, kami merupakan mahasiswa program studi teknik industri yang tergabung dalam satu tim untuk menyelesaikan proyek guna UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya izinin kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Fazal Aurafa Marazik dengan NIM akhir 236. Saya Andika Yuda Saputra dengan NIM akhir 233. Saya Anapina Falma Fitriawan dengan NIM akhir 096. Saya Randa Rizky Agustin dengan NIM akhir 258. Saya Karisa Bebel Sabila dengan NIM akhir 240. Saya Muhammad Iksan Baihaqi dengan NIM akhir 077. Saya Aditya Nugro dengan NIM akhir 255. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan implementasi nilai-nilai kewarganegaraan melalui sebuah aksi nyata yang akan kami lakukan di lingkungan kampus. Selanjutnya, audit fasilitas. Nah, audit fasilitas dilakukan dengan mengamati beberapa titik penting yang ada di lingkungan kampus, seperti area parkir, jalur pejalan kaki, tempat duduk, toilet, kebersihan, dan juga aksesibilitas kampus. Yang selanjutnya kami akan melakukan untuk audit area parkir. Untuk area parkir sendiri itu merupakan salah satu fasilitas yang paling penting karena digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lainnya. Berdasarkan pengamatan kami, area parkir di kampus kami sudah cukup baik untuk mobilitas pengguna, namun perlu diperhatikan untuk keteraturan dan kerapian supaya tidak mengganggu perjalanan area kampus. Jalur pejalan kaki sangat penting untuk mahasiswa, untuk keamanan mahasiswa saat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Maka dari itu, jalur yang lebih baik dapat membuat aktivitas di kampus menjadi lebih tertib dan mengurangi resiko kecelakaan. Tempat duduk atau area tunggu merupakan fasilitas yang cukup penting bagi mahasiswa. Fasilitas ini bisa digunakan untuk menunggu kelas, berdiskusi, atau beristirahat. Oleh karena itu, jumlah dan kondisi tempat duduk perlu diperhatikan agar mahasiswa lebih nyaman. Kebersihan lingkungan kampus merupakan faktor yang paling penting untuk menciptakan kenyamanan. Toilet, tempat sampah, tempat umum harus dijaga bersama-sama agar menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman untuk digunakan. Aksesibilitas merupakan hal penting agar semua sivitas akademika di kampus dapat menggunakannya. Fasilitas seperti rem, tangga, serta pintu masuk gedung yang aman perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan
kampus yang lebih inklusif. Di sini saya bersama salah seorang mahasiswa akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Dimas Prawiratama dari jurusan Teknik Industri. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aja. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai fasilitas kampus saat ini? Mungkin untuk kampus saat ini ya, sebenarnya kalau untuk belajar itu sudah bisa dipakai, namun belum seperfect itu karena ya standar fasilitas itu sudah jauh berbeda dari keadaan UPN saat ini. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, fasilitas apa yang menurut Anda sudah cukup baik? Fasilitas yang cukup baik ya, mungkin yang baru-baru ini ya lift sih, mungkin lift kan masih baruan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, fasilitas apa yang masih perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan itu fasilitas tempat menunjangnya belajar, kayak kelas sama mungkin tempat nugas, itu masih kurang banget sih. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apakah kampus sudah cukup nyaman untuk kegiatan mahasiswa? Apa sih? Apakah kampus sudah cukup nyaman untuk kegiatan mahasiswa? Perlu ditingkatkan lagi karena ya kayak yang tadi aku bilang. Baik, sekian. Terima kasih untuk Mas Dimas atas waktunya ya. Mas, ini apa ya Mas? Kan tadi saya bilang ini tadi filosofi pernah pakai ini. Siapa yang Mas sudah jawabnya? Baik, seperti yang Anda lihat, tindakan tersebut merupakan tindakan menyontek yang termasuk dalam tindakan korupsi. Menyontek sering dianggap hal yang biasa oleh sebagian mahasiswa. Padahal perilaku tersebut merupakan bentuk ketidakjujuran yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Korupsi tidak selalu dimulai dari tindakan besar. Korupsi dapat berawal dari kebiasaan kecil, seperti berbohong, manipulasi hasil pekerjaan, maupun menyontek saat ujian. Sebagai generasi muda, kita harus membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Prestasi yang diperoleh dari usaha sendiri jauh lebih berharga dibandingkan nilai tinggi yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Mari terapkan budaya anti korupsi mulai dari lingkungan kampus, dimulai dari diri sendiri dengan berkata tidak pada menyontek. Besok ada pemilihan ketua PEM loh, jangan lupa milih ya. Males, siapapun yang menang juga sama aja. Loh kok kayak gitu? Kan itu hak kita sebagai mahasiswa untuk menentukan pilihan. Aku nggak ngikutin begitu kan sih, aku juga nggak peduli. Kalau semua orang kayak kamu, terus nanti siapa yang bakal menentukan pemimpin di masa depan? Ah ya udahlah, biarin. Ini kenapa sih program BEM nggak ada yang menarik? Acaranya juga gitu-gitu aja. Loh, kemarin bukannya kamu bilang nggak peduli? Iya sih, tapi kan sama aja. Lah kemarin ikut milih. Iya sih. Nah, tidak menggunakan hak pilih berarti melepaskan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan masa depan organisasi mahasiswa. Sebagai bagian dari sivitas akademika, setiap mahasiswa memiliki hak dan juga tanggung jawab untuk terlibat dalam proses demokrasi di lingkungan kampus. Partisipasi dalam pemilihan bukan hanya tentang memilih seorang pemimpin, tetapi juga tentang menyampaikan aspirasi, menunjukkan kepedulian, serta belajar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Mari kami Sri sama Sabang, ini saya akan wawancara bertanya Pak, menurut Bapak apa saja tugas dan tanggung jawab lakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanggung jawab itu banyak. Yang pertama ada lalu lintas, yang kedua keamanan kampus dan kenyamanan kampus, dan masih banyak lagi.
izin yang kedua yaitu pelanggaran dan ketidaktertiban apa yang paling sering terjadi di lingkungan kampus dan bagaimana cara Bapak menangani? Yang sering terjadi aja kondisi penyeberangan, banyak mahasiswa yang ngeyel, masih pada mainan HP, masih berbincang-bincang, dan ada juga yang masih ngeyel melebihi batas untuk jam 10 dia mesti minta moral semua. Terus dalam menegakkan aturan kampus, bagaimana Bapak memastikan bahwa setiap mahasiswa diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang dan statusnya? Yang itu gimana ya Mas? Kita semua security di sini memperlakukan mahasiswa, pegawai, dosen itu tetap seadil-adilnya. Jadi tidak mandang sendiri siapapun. Terus kemudian apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjaga ketertiban dan menegakkan aturan di lingkungan kampus? Keamanan itu tetap dibahas aja, demo. Ada tantangannya tersendiri, karena kita berlawanan sama semua mahasiswa, jadi agak sedikit mental yang dibutuhkan. Terus ini Pak, pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa yang dapat dilakukan mahasiswa agar tercipta lingkungan kampus yang lebih tertib, aman dan memiliki kesadaran hukum yang besar? Untuk mahasiswa kan dia tinggal mengikuti SOP kampus yang ada aja, lebih enaknya kayak gitu. Baik, terima kasih Pak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapat jika satpam kampus bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan secara adil bagi seluruh kalangan, meskipun harus menghadapi tantangan berat seperti aksi demonstrasi, sambil terus memastikan mahasiswa mematuhi tata tertib yang berlaku. Berdasarkan hasil audit dan wawancara yang telah dilakukan, fasilitas kampus secara umum sudah cukup mendukung aktivitas mahasiswa. Namun masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti kebersihan lingkungan, keteraturan area parkir, ketersediaan tempat duduk, serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna kampus. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa kenyamanan dan kualitas lingkungan kampus tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang tersedia, tetapi juga oleh perilaku dan partisipasi seluruh sivitas akademik. Melalui parodi mengenai praktik mencontek, kami memperoleh pemahaman bahwa kejujuran merupakan salah satu nilai dasar anti korupsi yang harus diterapkan sejak masa perkuliahan. Mencontek bukan sekadar pelanggaran akademik, tetapi juga merupakan bentuk ketidakjujuran yang dapat membentuk karakter yang tidak bertanggung jawab. Dalam aspek demokrasi dan pendidikan politik, partisipasi mahasiswa dalam pemilihan organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM juga memiliki peran yang penting. Menggunakan hak pilih secara bijak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai mahasiswa, sekaligus wujud kepedulian terhadap kemajuan organisasi dan juga lingkungan kampus. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan tidak bersikap apatis ataupun golput, melainkan berpartisipasi aktif dalam setiap proses demokrasi yang berlangsung di kampus. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman bahwa keamanan dan ketertiban kampus tidak terlepas dari peran satpam yang setiap hari menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjaga lingkungan kampus agar tetap aman dan juga nyaman. Nah, melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh sivitas akademika dapat terus menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, serta partisipasi aktif dalam kehidupan kampus, sehingga nantinya tercipta lingkungan yang aman, nyaman, demokratis, dan berintegritas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.